Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini kita akan sharing dan cerita tentang perasaan kita ketika keterima di Universitas Negeri Surabaya. Langsung pertanyaan ya. Langsung pertanyaan Iya, aja. iya, boleh. Kenapa kamu memilih di prodi PBS ini? Oke, nah di sini apa alasanku milih prodi PBSI? Yang pertama ada beberapa faktor. Pertama, faktor dari orang tua sendiri memberikan masukan bahwasanya lulusan dari prodi PBSI akan mendapatkan pekerjaan yang layak seperti guru, dosen, dan lain sebagainya. Dan pastinya memiliki peluang yang sangat besar. Kemudian alasan yang kedua karena berkaitan dengan nilai rapot saya. Nah, karena saya melihat nilai program studi PBSI di UNESA mencukupi dan nilai saya cocok. Itulah alasan yang kedua. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan piagam saya. Nah, jadi saya memiliki berbagai hobi, diantaranya ada berpuisi dan berpidato. Nah, dari situ saya memiliki piagam yang sejalan dengan prodi yang saya ambil, yaitu PBSI. Di situ saya optimis bahwasanya dengan piagam ini insya Allah bakal membantu saya untuk lolos di UNESA, tepatnya di pilihan saya, yaitu prodi PBSI. Terus pertanyaan yang kedua, kenapa tidak sastra Indonesia aja? Kan sama-sama bahasa Indonesia nih. Untuk alasan saya kenapa tidak mengambil sastra, yang pertama jujur yang saya tahu sastra itu kan kayak mengulas masa-masa lampau, kayak mencari tahu, terus literasi lagi, terus kayak melakukan penelitian dan lain sebagainya. Nah, dari situ saya kurang minat di bidang kayak penelitian, terus baca-baca lagi kayak memahami masa-masa lalu, jadi kayak kurang minat. Nah, dari situ juga itu alasan saya gak mau milih sastra. Kemudian lulusan sastra itu kan kebanyakan pastinya jadi sastrawan, terus jadi penulis dan lain sebagainya. Terus gelar dari dari sastra itu kan bukan SPD, melainkan SI ya, sastra. Nah, dari situ juga saya gini, oh mungkin kalau ambil sastra Indonesia gak sejalur sama apa yang aku inginkan. Aku kan maunya jadi guru nih, gak mungkin dong kalau sastra Indonesia jadi guru. Ya pastinya ada, tapi kecil peluangnya gitu. Itulah alasan aku gak mau milih sastra Indonesia. Terus pertanyaan yang ketiga, terus kamu keterima di UNESA ini lewat jalur apa? Alhamdulillah aku bisa lolos di UNESA ini jalur pertama, yaitu SNBP. Pilihan pertama sama keduanya apa aja? Untuk pilihan pertama aku naruh PBSI, kemudian untuk pilihan kedua aku naruh sosiologi. Ya meskipun sebenarnya aku lebih suka ke sosiologi, tapi aku sadar diri dengan nilai rapot yang sangat minim. Nah, jadi lebih baik cari aman aja. Aku buat naruh PBSI di pilihan pertama, kemudian di pilihan kedua yaitu sosiologi. Terus pertanyaan terakhir, apa perasaan kamu waktu keterima di jurusan yang kamu pengen? Untuk perasaan ya pastinya sangat senang, karena SNBP itu kan pastinya jalur yang benar-benar diimpi-impikan oleh semua orang. Yang pertama bisa gak usah tes lah dan sebagainya, meskipun ada beberapa proses yang harus dilalui untuk bisa lolos di SNBP. Rasanya yang pertama pasti tegang, bisa nggak ya, bakal berhasil nggak ya, kalau nggak berhasil masa harus tes. Sedangkan saya sendiri kayak kurang dan bukan nggak mampu ya, kayak kurang mampu lah di bidang berhitung dan sebagainya. Literasinya juga nggak terlalu, jadi kayak kalau gagal gimana. Nah, jadi takut, perasaan takut, terus tegang. Nah, itulah yang dirasakan pas tanggal 18 Maret itu kan pastinya bulan-bulan puasa. Nah, itu masih ujian aku. Nah, di situ kayak teman-teman tuh udah nanya gimana nanti kamu bukanya,
gak takut dan lain sebagainya. Nanti kamu buka jam berapa, sholat dulu dan lain sebagainya. Nah dari situ aku tuh kayak diem, tapi aku diem gimana ya, aku bisa gimana kalau teman sekelasku tuh berhasil semua sedang aku yang gagal sendiri. Maksudnya kayak kecewa, takut, nah malu pasti itu. Nah tapi aku tuh kayak udahlah optimis aja, apapun hasilnya mungkin ini yang terbaik. Nah di situ sebelum jam 3 aku tuh udah ngabarin keluargaku semua, gak hanya orang tua aku aja, tanteku semua tak kabarin, doain ya semuanya, kayak aku minta doanya gitu-gitu. Tapi meskipun hasilnya nanti gak tau lah hasilnya seperti apa, intinya aku udah optimis dulu, apapun hasilnya mungkin ini yang terbaik. Nah aku bukanya gak pas jam 3 kan, itu pengumumannya jam 3 kan. Nah aku gak pas buka jam 3 karena aku tegang dan tidak ada orang tua di situ. Aku tuh berharap buka pengumuman itu tuh ada orang tua aku di sekelilingku. Nah aku jadi tunggu orang tua aku ada di rumah, aku baru berani buka pengumuman itu. Nah, alhamdulillah orang tua aku datang, aku tuh gak buka sendirian, aku tuh gak buka pengumuman tuh sendirian. Aku gak lihat, tapi aku tuh liatin pengumuman itu, hasil pengumuman tuh ke orang tua aku. Aku kasih tahu, kalau merah berarti gagal, kalau biru artinya berhasil. Nah, jadi aku tuh kayak ngasih tahu gini-gini. Nah, ternyata pas mau buka, aku tuh kasih tahu dong, ya jadi warna apa ini, aku gitu. Karena aku gak lihat kan warnanya apa sih pengumuman, ternyata warnanya biru. Alhamdulillah kayak seneng banget, kayak buka puasa pun kayak wah lah banget, kayak wah tenang, plong banget pikiran, kayak alhamdulillah semuanya tuh perjuanganku terbayarkan di situ. Tidak sia-sia alhamdulillah, meskipun di kelas 11 nilaiku tuh anjlok gara-gara aku tuh terlalu fokus sama organisasi pramuka. Tapi alhamdulillah lah semuanya terbayarkan. Gitu. Oke, jadi ini yang kita ceritakan. Semoga apa yang diceritakan dan beberapa pertanyaan ini bisa jadi motivasi kalian semua. Dadah.